Segala puji syukur kita hadirkan untuk Allah SWT, Tuhan kita, dimana kita adalah hamba, dan dimana hamba adalah sebuah kasta terendah, dan di kasta terendah ada sebuah tingkatan tertinggi, yaitu milik Allah. Maka dari itu semoga rasa syukur selalu menjadi bentuk implementasi kita atas kasih dan sayangnya yang Allah berikan sampai hari ini, sampai siang hari ini, sampai detik ini, sampai kaki kita melangkah di ruangan ini, dan sampai hati kita tergerak mengikuti acara hari ini. Salat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah mengajarkan kita bagaimana cara mengelola diri sendiri sampai mengelola suatu negara. Dan sampai hari ini kita pun meyakini bahwa beliaulah sosok tauladan yang kita contoh sampai akhir hayat kita. Amin. Dan juga tak lupa sholat untuk istri beliau, anak cucu beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikutnya sampai akhir hayat, sampai akhir zaman. Dan juga tak lupa kita hadirkan untuk doa-doa untuk kedua orang tua kita, di mana kebaikan dan segala pertolongan Allah itu dilewatkan kepada kedua orang tua kita. Jika misal kita belum bisa membahagiakan kedua orang tua kita di dunia, namun kita bisa memberikan sesuatu yang indah di akhir hayat mereka, yaitu mensurgakan kedua orang tua kita menjadi anak yang soleh, soleha. Dan tak lupa juga kami sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Slamet Wahyudi selaku pimpinan Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang telah berkenan mengadakan acara silaturahim dengan keluarga besar Muslim Al-Hadid di kepengurusan 2013-2014. Dan juga tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada saudara-saudara dan saudara-saudari saya di sini yang saya cintai karena Allah, bahwasanya kita di sini tidak hanya sekedar hal ini, tapi ada makhluk Allah yang menyaksikan kita, yaitu malaikat-malaikat Allah, di mana itu mereka akan menyampaikan kepada Allah, wahai Allah, bahwasanya ada sebagian orang yang berkumpul dalam suatu majelis, dalam suatu acara, di mana mereka saling mencintai karena Allah dan mereka menasihati kebaikan karenamu, maka berkailah mereka. Kan harapannya acara ini berlangsung sampai selesai nanti, kita selalu mendapat keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Sini saya ingin mengenalkan bahwasanya saya diberi kesempatan oleh Ketua Al-Hadid yang baru untuk memandu acara hari ini, menjadi MC hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan sebelum kita memulai agenda hari ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya agenda hari ini adalah silaturahim KBM Al-Hadid dengan pimpinan Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Langsung ya, aneh sampaikan rundown acaranya. Yang pertama dimulai dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua sambutan oleh Ketua Umum Al-Hadid yang baru, dilanjutkan Ketua BEM, dan dilanjutkan oleh Bapak Slamet Wahyudi selaku pimpinan Dekan 3 Universitas Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Dan acara inti yaitu silaturahim kita berupa small discussion terkait kedepannya kemahasiswaan di Fakultas Teknik seperti apa, dan peran kita, peran Al-Hadid sebagai lembaga syiar itu seperti apa untuk kedepannya. Dan yang terakhir penutup dan doa. Mungkin langsung saja ke acara pertama, yaitu pembacaan ayat Quran oleh Saudara Dani, oleh Saudara Hina Ilham Bolota. Waktu dan tempat kami persilakan.
agenda kita pada hari ini. Ada baiknya kita sejenak menundukkan hati kita dan munajat kepada Allah agar nantinya kita diberi ikatan batin di akhir acara ini dan bisa saling menjaga silaturahmi ini hingga akhir hayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. الذي خلق سبع السماوات طباقا ما ترى في الخلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العلي العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga barusan yang disampaikan, ditilawakan menjadikan acara ini semakin mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin. Acara yang selanjutnya sambutan langsung pertama untuk Ketua Umum Mahladit 2013-2014 Akhina Hamdani. Waktu dan tempat kami persilakan. Jami'an bitahiyatil Islam, bitahiyatil jannah, bitahiyatil mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru hifafa wa siqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir bersama dalam silaturahim yang insyaallah penuh barakah ini. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Rasulullah Muhammad SAW beserta istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, para pendahulu-pendahulu kita,
saudara-saudara kita, baik yang di dalam maupun yang di luar ruangan ini, dan untuk generasi penerus kita, generasi Quran yang akan meneruskan kita, yang akan meneruskan tongkat estafet dakwah ini, insyaallah. Pertama-tama saya yang terhormat Bapak Pembantu Dekan 3 Bapak Selamat, yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dan yang saya cintai, yang saya banggakan, keluarga besar Muslim Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bicara tentang mahasiswa teknik, kita lihat saudara-saudara kita yang hadir di sini. Ya, mungkin inilah yang peduli sama organisasi-organisasi di teknik. Bisa kita lihat, hanya bisa dihitung dengan jari tangan mungkin ya, plus jari kaki juga ya. Oh ya, bicara tentang mahasiswa teknik, kita lihat saudara-saudara kita di sana, ada yang lagi sibuk tugas ya. Insyaallah kita husnuzan yang belum hadir ini sibuk masih ngejar-ngejar dosen ya, karena deadline gitu ya. Sama seperti saya juga masih deadline juga. Tapi insyaallah kita berusaha untuk yang terbaik untuk Allah, insyaallah. Bicara tentang mahasiswa teknik, bisa kita lihat saudara-saudara kita yang biasanya mengerjakan tugas besar, tugas kelompok ya biasanya. So kita di sini pasti dapat tugas, dan tugas itu pasti ada yang kelompok, ada yang individual. Biasanya kerja kelompok sampai malam itu gimana untuk membatasi diri kita supaya ada rasa jika terlalu malam itu akan mungkin berbahaya bagi diri mereka sendiri, dan nggak enak loh kalau dipandang jika itu ada di musola juga. Masya Allah. Gitu ya. Mungkin bicara tentang mahasiswa ini bisa kita rasakan teknik yang sekarang tidak sama dengan yang dulu. Yang dulu yang kita idam-idamkan, yang seperti dulu, yang terlihat kekeluargaannya, yang terlihat koordinasinya, yang terlihat dari fakultas yang lain, fakultas teknik mendengarnya aja sudah wow, gitu ya. Mendengarnya saja sudah sama fakultas teknik, waduh, keren ya fakultas teknik ya. Saya bersyukur masuk dalam fakultas teknik, gitu ya. Yang kedua, alhamdulillah sekarang kita di sini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul. Nah, nantinya insya Allah di sini akan kita bahas untuk 1 tahun ke depan insya Allah. Yang nantinya kita akan kerja bareng kita. Yang diutamakan adalah koordinasi dan komunikasi supaya nggak ada miskomunikasi di antara kita, gitu ya. Supaya kerja kita ke depannya enak dan nggak ada yang disuudonkan. Kita di sini itu memang ingin seperti itu, ingin yang kerja bareng, sinergi, nggak kerja sendiri-sendiri gitu ya. Kalau misalnya pengen yang didiskusikan, ayo kita sama-sama, ayo kita ngomong bareng, gitu. Baik yang saya kalau ada kekurangan, baik yang teman-teman sekalian di sini yang ada kekurangan, ayo kita perbaiki sama-sama, kita perbaiki bareng-bareng supaya yang kita inginkan teknik yang madani, gitu ya. Terus saya ingat Imam Hasan Al-Banna berkata, di dunia ini dari banyaknya manusia hanya sedikit yang sadar,
Dan dari yang sadar itu hanya sedikit yang berislam. Dan dari yang berislam itu hanya sedikit yang berdakwah. Dan dari yang berdakwah itu hanya sedikit yang berjuang. Dan dari yang berjuang itu hanya sedikit yang sabar. Dan dari yang sabar itu hanya sedikit yang sampai di akhir perjalanan. Insya Allah kita berusaha untuk menuju ke situ, menuju ke jalan Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah nantinya investasi kita di sini nantinya akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh surganya kelak insya Allah. Jadi jika kita di sini butuh 20 orang, pastikan kita berjanji pada diri kita, jika ada yang butuh 20 orang, jika ada yang butuh 50 orang, 1 orang, pastikan saya ini janji kalian kepada diri sendiri, pastikan saya adalah ada di dalamnya. Jika dibutuhkan 10 orang, pastikan saya berada di dalamnya. Jika dibutuhkan 5 orang untuk membangkitkan Fakultas Teknik, pastikan saya ada di dalamnya. Jika dibutuhkan 1 orang, saksikan dan pastikan itu adalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana beliau juga membakar semangat para kader-kadernya, para anggota-anggotanya. Langsung saja sambutan yang kedua teruntuk Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Mas Ilham. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Slamet selaku Menteri 3 Bidang Kemahasiswaan. Terima kasih atas kedatangannya Pak. Yang terhormat Ketua Umum Al-Hadid Hamdani. Terima kasih atas apa ya? Atas perkenannya untuk saya hadir di sini karena masih belum diundang kemarin. Pak. Terima kasih juga atas teman-teman semuanya di sini yang menyelenggarakan acara ini hingga acara ini lumayan bagus. Apa namanya istilahnya? Silaturahim dengan pembina kemahasiswaan. Sebenarnya acara ini kalau saya bilang inovasi juga dari teman-teman. Saya rasa ini bagus juga karena tahun-tahun kemarin masih belum ada. Jadi mungkin dengan acara ini diharapkan adanya sinergitas ya antara teman-teman Al-Hadid sendiri sama pihak kemahasiswaan ketika nantinya bakalan satu periode bersama-sama menjalankan proker bersama-sama, bersinergi bersama-sama untuk di kedepannya, insya Allah seperti itu. Dan kalau tadi Hamdani sudah berbicara masalah teknik, saya jadi bingung ini berbicara masalah apa. Saya berbicara masalah Al-Hadid aja. Kembali tadi apa? Kalau berbicara masalah Hadid, sebenarnya kalau dari tahun-tahun kemarin, mungkin karena saya baru menginjak di Bentek tahun ini, kita mau membuat sebuah hal yang berbeda dari tahun-tahun kemarin. Contohnya program Hadid yang bakalan lebih diterapkan lagi ke mahasiswa teknik sendiri. Contoh kemarin sudah diadakan acara apa? Balada ya? Ketika sebelumnya diadakan di luar, sekarang kita adakan di dalam juga. Intinya apa? Biar terjadi yang namanya atmosfer rohani, atmosfer keislaman yang ada di Fakultas Teknik yang sebelumnya masih ketika saya jadi maba, jadi angkatan kedua, tiga dan keempat sampai angkatan keempat itu masih belum merasakan ini kehadiran Al-Hadid di Fakultas Teknik. Untungnya sejak Pak Slamet ada di Fakultas Teknik membimbing Aulia Nusyida yang tahun kemarin dan kita bersama-sama kolaborasikan antara Al-Hadid film sama dekanat. Semoga ini jadi lebih baik dari sebelumnya, amin. Dan semoga kedepannya pun dengan adanya ketua umum yang baru dari Al-Hadid Hamdani sendiri bisa lebih sinergitas kita bisa lebih bagus dari sebelumnya, bisa lebih bagus lagi semua proker yang bakalan dibikin oleh Hamdani meskipun masih belum dibikin ya. Nah, semoga nanti proker-prokernya bisa jauh lebih inovatif lagi, jauh lebih bisa lagi mendinginkan Fakultas Teknik dalam segi rohani. Mungkin aku rasa itu sih dari saya. Semoga di periodisasi berikutnya di Hamdani sukses beserta penggawa-penggawanya yang saya masih belum kenal, semoga nanti bisa kenalan biar kita sama-sama tahu
Mungkin itu aja dari BM Teknik. Semoga kerjasama kita bisa sama-sama lebih hebat lagi dari sebelumnya. Amin. Jadi saya nggak perlu berbicara masalah teknik. Saya rasa itu aja dari saya. Itu Teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Teknik Universitas Brawijaya. Bahwasanya satu tujuan kalau saya cermati yaitu kejayaan teknik, di mana kejayaan itu juga diimbangi dengan kejayaan Islam, khususnya di bumi tercinta Fakultas Teknik. Sambutan yang terakhir teruntuk Bapak Muhammad Wahyudi selaku Pembantu Dekan 3, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala baina tawalla Allah wa rahmatullahi wa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu mudasatuha wa kula bid'atin duralah kula adratin finnar wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Monggo di depan semua, tidak ada bedanya antara saya dan sampean ya. Cuma mereka hanyalah takwa. Ini tempat duduknya siapa? Gak ada tempat duduk pejabat ya. Kalau P3 itu masuk aja ini diisi semua ya. Gak usah takut ya, sini juga ada yang kosong ya. Oke ya, sama-sama marilah kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini masih kita diberikan suatu kesempatan, suatu kenikmatan bisa bersilaturahmi di antara umat muslim. Ya, umat muslim banyak sekali. Saya menganggap banyak, bukan sedikit. Banyak. Inilah cahaya-cahaya kita. Bagaimana dulu zaman Rasulullah hanya berapa orang? Ya, dakwah tidak ada putus-putusnya. Ya memang itulah, kan dari kolilan sedikit, ya, kolilan itu sedikit-sedikit. Nah, kan orang Islam seperti saya ceramah dulu ada 3 ya, yang langsung masuk surga, ada yang karena, ya, karena itu ini yang calon-calon penghuni surga, ya. Salam masih terserahkan pada penghulu kita, pemimpin kita, murabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku, saya tidak menganggap mahasiswa, karena Rasulullah kita dianggap saudara, kan bukan sahabat ya, bukan tabiin, bukan, tapi adalah saudara. Kalau dari hadis begitu, kita termasuk umat yang terbaik. Ada 2 hadis yang mengatakan. Satu hadis umat terbaik zaman sahabat, ini sahabat ya. Satu hadis mengatakan adalah zaman sekarang, zaman akhir zaman. Apa kuncinya? Kuncinya adalah kuntum khairal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita mungkin sampai jam 3 ya, tapi sampai sebentar saja. Saya hanya ingin bersilaturahmi di akhir tahun ini. Pak Slamet sudah mungkin dianggap melupakan Islam. Saya merinding sudah tidak berdakwah ya. Nasa yakawal apa tadi? Wal abda. Apa? Jadi kenikmatan yang tertinggi seorang muslim itu adalah dakwah. Ya, Mbak ya. Muslimah ya. Kalau bicara dakwah itu, mengenai dakwah Pak Slamet tahun 90-an itu sudah apa? Sudah keaktifan kemahasiswaan 90-an. Saya masuk teknik tahun 91. Nah, zaman tahun dulu itu kan sulit ngaji. Al-Habib namanya itu baru sekitar 95. Yang awalnya belum ada namanya.
musola teknik, ini saja ya, musola teknik. Dan insya Allah sudah terbentuk panitianya akan dijadikan masjid, panitia pembangunan. Tapi sekarang saya masih miris ya Mas Hamdan ya, di belakang, bukan di belakang, itu masih apa, bicara ahwat apa cewek apa, ya, masih diskusi bersama ya, diskusi bersama berdua ya. Tugas kita, bukan tugas siapa, tugas kita sebagai umat Islam. Bagaimana sekarang Muslim sebenarnya? Tapi orang Muslim itu pasti banyak cobaan. Dan memang oleh Allah kita tidak mudah mengatakan Muslim. Pak Selamat langsung waktu wisuda kemarin, saya tidak suka musik, gitu ya. Sehingga saat wisuda kemarin tidak ada nyanyi-nyanyi karaoke di bawah. Tapi Allah langsung besoknya saya dipanggil Kartika, terus jadi ketua pelaksana nyanyi dangdut. Oh iya. Kalau di teknik saya tuh paling tinggi, direktorat paling rendah. Oleh karena itu ya, setiap kita mengatakan A pasti akan berlawanan dengan A. Nah gitu ya. Saya bangga pada sampai. Saya masih merindukan seperti tahun 90-an untuk bisa dakwah itu nggak boleh mati. Jangan sampai ada mati. Kan pekerjaan termulia itu bukan jadi presiden, bukan jadi sekjen PBB, tapi jadi apa? Dakwah. Dan dakwah itu warisatul iya. Bayarannya nggak ono. Kalau sekarang kan banyak bayaran ya, biaya. Mohon maaf, beberapa tahun yang lalu tuh AAG kalau tampil satu kali 50 juta. Mohon maaf, beberapa tahun yang lalu. Sehingga sekarang saya merinding Mas, khutbah Jumat kalau sangun nih ya. Saya sering ditempel ya khutbah Jumat. Nah, langsung aja buat makan bersama. Ini sekarang saya terambil. Mungkin sebulan lagi kita duduk bersama, ngaji bersama, makan satu nampan berempat. Ini Mas Hamdan ya. Kita mulai supaya memecah kesombongan kita. Enggak apa-apa saya dengan Yogi dan Hamdan satu nampan. Karena setiap bulan saya mengalami seperti itu. Saya di Pondok Haromen di Pujon. Kalau mau ikut hari Minggu sore awal bulan. Awal bulan tanggal 5 besok ini. Tanggal 5 besok saya ada Maulid UB ya. Kan ada Milad UB ya. Milad UB tanggal berapa Mas? 5 Januari ya. Itu Milad UB kan sama Milad Natalis kan. Bahasa di Indonesia kan sama kelahiran ya. Kalau Maulid bahasanya dari Arab, Natalis dari ulang tahun dari itu ya, hanya beda. Kalau orang PKS suka Milad, orang NU suka Maulid ya. Orang universitas suka Natalis. Kamu suka tahun ulang tahun. Maknanya bagaimana? Ya wallahualam sampai bisa mana yang boleh, mana yang tidak. Maulid tidak ada hadisnya, tidak ada semuanya, tetapi memperingati orang besar itu perlu untuk mengingat sejarah seperti apa. Itu ada saudaraku tentang dakwah di kita memang katanya insya Allah di lantai 3 ada musola lagi katanya KTU yang mau dibuat musola. Memang ini kita diskusi dengan Edwin, mana Edwin ya? Dewan Suronya kan Edwin ya? Bukan? Adwin. Nggak ada. Adwin Nggak ada. Nggak ada Adwin ya. Kalau sudah nggak jadi pejabatnya langsung berhenti itu dakwahnya ya. Mana lagi yang kita? Aulia ya, mana Aulia? Ada pidato liburan. Ya gitu, tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti kedepannya nggak perlu begitu. Ini Hamdan berhenti sudah ada agenda Pak. Kenapa Islam harus menguasai posisi struktural? Kita kan merencanakan menginginkan negara Islam, ya, Mbak ya, Mas ya, negara Islam ya. Memang nggak wajib dalam hati kita terus kecil apapun kita punya cita-cita harus menjadi negara
Islam. Kok takut sekali ngomong Islam. Aku bukan Pak. Ya apakah ala HTI, ala PKS, ala Muhammadiyah itu ya nggak tahu. Tapi kan harus bagaimana dalam hati kita ya harus punya niatan itu. Kalau nggak punya niatan nanti ada tanyakan nanti di akhirat. Punya cita-cita enggak? Ya hanya sekitar cita-cita kan nggak apa-apa. Kalau nggak punya cita-cita gimana? Ya harus punya cita-cita. Gimana konsep negara Islam? Ya. Mumpung masih ini kan sudah beberapa jam lagi kan. Ya kan kita tidak mengakui tahun baru sekarang ini ya. Ya dan mengakui enggak ya? Mengakui juga ya. Saudi Arabia mengharamkan ya. Indonesia mewajibkan ya. Kenapa ya? Karena terkait oleh ekonomi itu ya. Terkait dengan ekonomi. Kalau sudah mampu dalam Saudi nggak apa-apa, nggak mengakui secara apa nggak masalah. Tapi kalau kita nggak mengakui, pernahkah di ruangan kita, kamar kita, kos-kosan kita ada tanggal hijriah? Hah? Ada nggak di ruangan kita? Carilah ruangan yang ada tanggalan yang besar itu hijriah, yang kecil apa? Saya. Ya, kita coba dari diri kita. Oh Islam. Coba di ruangan kecil kita. Ayo. Nah, di Al-Hatim kita carikan ya. Kalender yang huruf A apa angka ya. Ya, hijrahnya besar, Masehinya kecil. Itu apa? Itu sudah ada langkah-langkah sedikit bahwa kita akan apa? Mendesain atau akan punya cita-cita akan ada negara Islam. Ya, coba sekarang yang mengatakan partai saya akan mendirikan negara Islam. Gimana di rumahnya, kos-kos? Apakah ada kalender Islam? Itu contoh kecil, ya. Nanti kita, ya pelan-pelan. Berarti sekarang nggak Islam, enggak. Pelan-pelan sampai nggak begitu. Ya. Nah, itu. Mari kita mencoba. Nanti mungkin Mas Hamdan untuk apa yang akan kita lakukan tahun depan ini untuk kejayaan Islam yang ada di Fakultas Teknik. Kalau kejayaan Islamnya di musola itu lagu lama. Oh lagu lama ya. Ya biasa pengajian di musola ya, dari dulu pengajian di musola ya. Coba sekarang dirancang. Ruangan ini kan bebas. Saya ingin mengeluarkan itu belum sempat Mas. Patung itu Mas. Kalau saya ingin mengeluarkan patung itu. Patung itu. Nggak ternyata tak lebih lagi Pak Bisri. Pak Bisri kan alhamdulillah agamanya ya kan seorang kiai ya. Kalau saya nggak mau dianggap kiai. Kenapa? Kalau kiai selama kan bahaya. Di Solo tuh kiai selama itu apa? Kebo. Kiai selama itu kalau di Solo ada kebo besar sudah ulang tahun itu dinamai selamat. Kiai selamat. Saya nggak mau. Yang kedua, kenapa? Kalau disebut kiai istrinya beda satu. Beda satu. Itu guyonan bikin Mas. Kita harus jaga smile ya. Smile 1 menit itu kan menambah umur 30 jam. Ya, smile. Orang Islami kok orang terus sinarnya nggak ada. Tapi jangan senyum terus ya bahaya. Ya, oke. Kita menginginkan apakah kemarin apakah sudah ada koordinasi dengan forum kajian Islam di tiap jurusan? Ini merata, ada yang sipil, suci, pengairan, elektro, terus arsitek,
nikah? Nah, ya, nikah ada. Terus industri banyak kimia. Nah, itu ya. Jangan takut berdakwah, pasti ada kejayaan di sini. Kalau saya menikah dengan istri saya itu dijodohkan sama Ustaz. Jadi tidak boncengan nolong itu. Ustaz, saya mau menikah, ya Mas Rahmat, besok sama saya. Ini calonnya gimana? Oh ya sudah setuju, sudah nikah. Nanti gimana tadi? Apa punya pacaran tadi ya? Enggak, saat baca Al-Habib kok isinya kok berbeda sekarang ya. Nah, itu dulu. Kalau nggak pernah istri saya nanti, istri saya juga kajian juga di malah yang ngaji banyak itu istri saya. Kalau saya macam-macam ngajinya itu. Pernah tahu jamaah tabligh? Yang tiap sore duduk-duduk ke rumahnya kos-kosan. Saya pernah aktif di situ. HTI pernah aktif. Di NO pernah. Dulu di sini tuh di teknik ini namanya kalau nggak salah kajian apa ya? Saya di kantor 2 hari 2 malam nggak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Dihilangkan apa? Jadi mulai Jumat sampai Senin pagi. Kehadirannya Islam di teknik tahun 93. Boleh tidur, gurunya nggak ngaku siapa gurunya tuh. Kajian apa namanya? Di teknik itu atau sekarang saya nggak tahu. Pelangi. Ustadznya itu di wajah Kiai Rahmat. Ustadz Rahmat. Itu dulu dari macam-macam loh Pak Rahmat tuh ngajinya. Pernah stres juga. Karena dasar dari saya kan orang Jember, bukan Madura. Memang bahasanya Madura, tapi saya orang Jember ya. Dari desa kan backgroundnya kan kultural. Mahasiswa baca buku yang waduh, dosa kabel. Wah ya, kepala aku puyeng ya. Nah, itu pelan-pelan. Dakwah begitu, dakwah itu gak ada batasnya. Orang dikatakan mulia itu jika sampean itu bisa ngajak temannya sholat. Pernahkah kalau kita mau sholat ngajak temannya? Karena mau gak mau urusannya dia. Artinya kamu harus tugasmu hanya ngajak, bukan apa? Nah ya, ngajak. Saya kalau di Mesir sekarang, nggak ngajak sholat. Jadi saya turun semuanya, anak buah saya turun semua sholat. Atau sekarang nggak pakai beda ya. Karena kenapa orang Islam harus punya sebagai pemimpin? Kan enak ngomongnya itu. Misalnya pimpinan dekan, ayo sholat bareng. Wah sholat, kan gampang. Pertama mungkin terpaksa. Seperti Abah Anton. Itu sekarang itu duhur itu sholat jamaah semua tuh pakai tempat itu. Duhur sama besar diimami oleh Abah Anton. Mas Haji. Nah, kalau ada pemimpin itu kan enak. Rektor, wah ya. Nanti malam ada 2 undangan, jamnya sama. Yang satu pentas seni, yang satu di Masjid dan Patah. Diundang juga ya. Nanti di ada Patah. Nah, milih mana? Neraka surga. Tandingan mungkin ya. Itu jelas ya, kita datang saya absen. Kalau di mana di rektorat ya absen. Nanti jalan rektorat salam ke ada dai-nya dari UIN Sarif Hidayatullah. Kemarin saya juga dapat BB dari istri saya dapat BB. Jadi sekarang sudah ada Kristen apa ya, Ortodoks. Nah, sekarang kos namanya kos deh, yang seperti muslim ya, sarungan, pakai kupluk, sholatnya 5 kali, 7 kali, puasanya Rabu Jumat. Saya punya teman PD3 PKH terus puasa Senin Kamis, rutin, asal kalah, jadi Senin Kamis puasa Kristen.
Aneh ya. Ini kenyataan. Teman saya tak kira muslim dia tuh. PD3 PKH. Puasanya Senin Kamis. Kayaknya Islam, oh, yang muslim Senin Kamis jarang ya, Pak Sama aja jarang ya. Kalau dulu waktu mahasiswa sering sampai berat saya 47. Ada yang 47 sih beratnya. Yogi deh, 54. Saya 47. Jadi kalau ke Malang tuh kos itu sudah pasti kurus ya. Oh, nanti nyampe Jember makan yang banyak 50 lagi. Nyampe di mana 40 80. Itu. Jadi mohon Mas Hamdan nanti rencanakan kegiatan kalau paling enggak 3 bulan sekali di sini atau enggak 2 bulan sekali. Spektakuler itu loh. Nanti dengan memo PD3 dengan memo Pak Samad nanti semua juru himpunan harus ngirim perwakilan 10 biro ya 10 minggu dulu biro 80 ya. Tapi sampai aku teko. Ya. Kayak Mas Aulia datang ya. Sudah habis jabatan saya Pak Mamat ya. Nanti kita berbeda. Mau penting. Milad Nabi Muhammad SAW. Wah. Apa? Mungkin kita harus mengadakan karena mereka teman-teman belum berbuat. Kan katanya tadi Mas Hamdan tuh 20 semangat bakar. Yogi gua 10. TI gua 10. Ya. Nanti yang muslim itu klasifikasi dipermudah itu Mas ya. Oh, foto arek kajian, wah ngele ya, stop. Kan juga dulu gitu. Saya kalau ngaji barengnya ya, enggak lah, instansi itu lah. Enggak apa-apa ya. Kan sama-sama apa? Ya. Enggak masalah ya, enggak rugi ya. Nah, ya. Dan gampang. Jadi kan asisten semua ini. Ya harus cuma asisten. Sehingga kalau asisten punya bimbingan apa? Sing ketokne agamanya bagus, diajak ngaji, nilainya ya kacek sithik lah ya. Kalau dulu itu zaman Mas Lama itu gitu Mas. Lab di mesin itu ada lab dikuasai kelompok abang, lab dikuasai kelompok. Dan Pak Samad diklaim kelompok Pak Ijo dulu. Wah, ketemu war abang tuh nilai PLS. Dulu tahun 90. Sekarang nggak ada abang Ijo di teknik. Kenapa kampus kita namanya kampus biru ya? Teknik kan namanya biru. Dulu tuh teknik itu ada HMI, PMII dan lain-lain sebagainya. Itu karatok sih. Tapi sekarang teknik paling besar ombeknya Mas Ilham ya. Teknik punya 8 ombek. Ombek sipil, ombek kemarin yang jadi DPM berapa Mas? 2. Dari teknik. Kenapa enggak tiap jurusan ada DPM? Tidak bisa Pak, kalau kamu bicara tidak bisa kamu sudah pesimis. Nanti kamu belum saya menginginkan dulu itu, sudah ngomong sama Ilham, per jurusan kalau DPM kan sulit orang mesin milih sipil itu. Sipil milih mesin kan sampai mati, orang nggak mungkin milih ya. Akan milih. Kenapa? Sudah terkotak-kotak. Kita ini ada 8 Nah, you sini, sampean ini, saudara-saudaraku ini yang apa wajahnya ya cerah ini, bahwa kita satu teknik, satu agama. Jangan warna-warna baik, iya deh. Misalnya kelompok A, misalnya milih itu kan mesin, deh. Kamu kan sipil, itu sudah memecah belah. Kalau Anda mahasiswa supaya hatinya bagus, apa? Nggak ada dendam. Nanti Pak Kartika nyeramai Pak, jangan ada dendam, jangan ada sakit hati, walaupun berbeda. Biasa aja. Itu dalam grup A, itu konyoku. Nah, misalnya kita kelompok B, kan di mahasiswa ada kelompok kami, ya, ada kelompok HTI. Yang keislaman katanya kalau HMI kan nggak kayak Islam biasa-biasa ya, apalagi kayak MI ya, MII pernah MII itu ketuanya nggak bisa ngaji, pernah itu kejadian.
yang katanya Islam bagus, katanya grup kami dengan pengajian, terus HTI. Wah, itu HTI itu obor-obor, bukan begitu. Semuanya saudara. Itu hanya nama kita aja. Yang masuk surga itu siapa? Surga itu seluas. Ya kalau hanya yang masuk surga kelompok satu tok, ngapain Allah buat Maha Rahman, Maha Rahim? Nah itu sekarang boleh nanti kan, Anda sebagai DPM jangan merasa dari kelompok tertentu, sampai berasal dari fakultas teknik. Kalau ada 5 dari teknik kan mantap kemarin ya. Sebenarnya Presiden juga mengharapkan PA3 itu dari teknik. Kalau teknik ada kemarin EM itu Presiden, insya Allah menang. Karena teman-teman lain-lain itu, maksudnya kelompok Kahmi, kelompok itu mendatangi saya semua. Februari ini pertarungan rektor antara kelompok HMI, kelompok GMNI, dan kelompok Pelangi. Pelanginya nggak ikut HMI sama nggak ikut GMNI, namanya Pelangi. Ini pertarungan. Menterinya dari HMI. Noh itu kan dari HMI. Itu pertarungan. Siapa jadi rektor UB nanti? Menang di sini belum tentu ACC. Misalnya yang menang GMNI. Ternyata sana teknik muncul 2 anak rektornya itu. Pak Bisnis sama Pak Harnen, bis berkurang kekuatannya ya. Jadi dekan kita nih mencalonkan rektor. Yang gantikan Pak Slamet ya. Amin. Ya lagi itu nanti apa? Saya dulu tahun 95 itu ditertawain Pak sama teman-teman saya. Nah, kamu jadi apa? Jadi dosen. Dulu dosen itu gajinya 100. Tahun 95. Calon istri saya tuh kirimannya 150.000. Pak Slamet 50.000. Setelah nikah gajinya berapa? 100. 100.000 itu berdua. Cukup nggak? Jadi istri saya dulu tuh waktu mahasiswa kirimannya berapa? 100. Saya kirimannya 50. Setelah menikah hanya gaji dari dosen, gajinya berapa? 100.000. Punya anak 1, 70.000 buat beli susu. Tinggal 30. Nanti makan beras jatah dulu, ada beras jatah dulu ya, yang PNS itu. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah sekarang sudah. Boleh kok jangan takut sama menikah, ya Mbak ya. Nunggu apa lagi kalau sudah punya pekerjaan? Tapi kalau mahasiswa bukan nggak boleh ya. Nunggu sebentar lagi. Karena lulus itu kebanggaan orang tua. Lulus itu ditunggu, bukan ditunda ya. PD3 FISIP itu teman saya, sama-sama pengajiannya, sama-sama kiainya sama. Saya sama. PD3 FISIP Pak Maufik ya, ahli moti apa? Nanti panggil kalau mau. Saya mau manggil Pak Maufik Pak, apa? Bawa HRD Pak sama nanggung ya. Pak Seneng Medisi ya Pak Maufik ya. Dia punya pondokan, saya juga punya pondokan Mas. Pondokan yang masih banyaknya dari UM, bukan dari beda kalau biar UM itu. Karakternya orang manut-manut ya. Senene nemu waktu sarungan kabeh. Mas ini kan nggak ada sarungan ya. Tuh Mas DPM selamat datang ya. Mas DPM ya. Nggak tahu nanti membawa suaranya siapa. Hanya suaranya TI karena merasa diberi TI ya. Jadi saya mengharapkan Anda tidak bekerja dalam teknik. Bekerjalah. Kalau Anda hanya bekerja di teknik, tidak bekerja di partai nanti, nggak punya makna hidup kita. Kuasai politik itu. Saya bangga Anda aktif nanti di partai A, partai B, partai B. Tapi jangan partai yang ya, kan senang menteri
pendidikan yogi. Amin. Menteri agama Hamdan. Amin. Teknik ya. Kok bisa? Loh, itu bisa semua sekarang itu. Sekarang zaman sudah zaman. Siapa Tibatol sendiri? Siapa Muhammad Syekhandar? Ya. Siapa wakil gubernur Jawa Timur? Sekolahnya Salahuddin. Ini malah nggak layu sekolahnya. Kalau SMA Salahuddin di Malang itu daftar langsung lulus. Sekarang SMA-nya nggak ada mas. Sudah tutup. SMA Salahuddin. Jadi apa? Menteri dulu kan? Gusipul kan? Saya manggil saya Ipul, Gusipul. Lalu siapapun bisa. Pernah dengar menteri apa? Tertinggal Lukman Edi itu kan alumni teknik sipil. Kenal ya Lukman Edi? Tahu ya? Mahasiswanya ya lulus 6 tahun tapi dari mana? Pak Sony temannya lulus 4 tahun jadi dosen ya. Pak Sony temannya lulus 4 tahun jadi dosen, lulus 7 tahun jadi ya bukan saya tahu. Ya, bukan. Artinya kita harus jangan hanya apa ya? Jangan kita ada di zona aman. Yang motivator dan jangan sedikit-sedikit, wah ini sudah apa? Terserah Allah saja Pak. Enggak ada terserah Allah itu. Terserah kita semuanya. Jodoh tangan siapa jodoh itu? Tangan kita jodoh. Ada tulisannya ke guru saya. Jodoh di tangan kita. Karena berhak milih kan jodoh ya. Berhak milih benar. Saya lanang menang milih, sebenarnya menang nolak ya. Berarti kalau salah sudah, kan jangan ada artis. Saya cerai, saya nikah itu karena Allah, sudah diatur sama Allah. Berarti joget goyang-goyang itu diatur sama Allah ya. Oleh karena itu, mari semangat. Kita sering koordinasi Mas Hamdan ya. Kalau kue jajan ya nanti kita ajak bertiga ya. Ini dakwah kita. Ini kita sering ketemu ini supaya tidak timbul suaka. Ya, tahun kemarin mungkin ya kita mencoba lah. Bagaimana dakwah di fakultas teknik ya, teknik itu dulu tuh kalau ada PK2 kelima tuh pasti istirahat isi ceramah itu atau sekarang saat kelima di ceramah Honda itu kan kelima kan istirahat ya Pak jam 12 berapa saat isoma kan ada ceramah ya 10 menit 5 menit itu dulu zaman Pak Slamet. Zaman sekarang nggak tahu. Mari kita warnai fakultas kita, fakultas yang kita cintai ini dengan Islam. Ya, dengan Islam. Kalau ikut pasar mengaji ya hari Minggu ya. Di mana? Ujon sana. Ya, itu dari saya mohon maaf, beri maaf. Mungkin tahun 2013 tahun mengecewakan bagi sampean, dari tahun 2014 masih Hamdan harus buat program kerja yang realistis, butuh dana berapa ya, itu nanti kita apa kita jadikan apa ya itu ya nah, momen acara yang kata untuk marketingnya tuh acara itu marketing wela ya jadi ya marketing dakwah itu kalau direncanakan itu direncana itu kita jalankan insya Allah kan hasilnya tidak direncanakan aja bagus itu ya apa namanya kebetulan ya tidak direncanakan tapi hasil bagus namanya kebetulan. Mungkin itu dari Pak Slamet ya jangan nyebut PD3 nggak boleh sama buku motivator sekolah Pak Slamet saja ya kalau di lantai 7 baru PD3 ya di luar lantai 7 sudah Pak Slamet. Jangan bawa-bawa itu. Saya ingin jadi besok Pak Slamet bukan sebagai PD. PD3 itu kan miliknya perusahaan fakultas
nih 4 tahun harus diganti ya. Kalau selamat, saya selama-lamanya. Namanya, kenapa namanya Pak Selamat? Karena kakak saya dulu meninggal Mas. Sama mbak saya, oh bayi ini namanya Selamat ya, kayak mati katanya gitu ya. Nggak diberi nama Mas. Bukan kenapa, karena kakak saya namanya Abdul Rohim. Karena ada 9 bulan meninggal, terus saya lahir setelah itu, supaya tidak meninggal, diberi nama. Itu sejarahnya gitu ya. Ya mungkin itu, mohon maaf, semoga Allah SWT dalam pertemuan ini tidak ada yang kecil kata Allah. Jangan kita menganggap kecil. Dakwah kita adalah pekerjaan besar. Nilainya besar karena ingin merubah teknik. Mohon maaf dari jahiliyah mungkin ya, juga alam ya. Besar. Ya, diskusi dengan ulama. Semalam di kantor setengah 7, ya jam 8 tuh bebas. Setelah itu banyak kegiatan, atau jam 3 sampai karena tamu. Monggo siapapun mau diskusi bagaimana Islam di fakultas teknik. Saya tidak berbaju Muhammadiyah, tidak. NU ya tidak. Baju saya baju Islam. Karena saya di kampung ya, saya sering jadi imam tahlil ya. Kalau saya nggak di kampung, nggak di toko-toko, itulah kita harus berbaju banyak kalau di kampung itu. Kalau baju sedikit, nggak suka ganti ya. Bagaimana kita dakwah? Nah, ya, kalau kita baju sedikit, dakwahnya Pak Selamat kelompok. Itu ya. Jadi supaya bisa masuk dakwah itu kita bajunya ya, asalkan tidak melanggar syariat Islam. Itu kita banyak nanti, mungkin Mas Hamdan nanti diskusi tak berarti. Yang penting prokernya saya minta secepatnya. Kapan terakhir Pak? Seorang ketua nggak boleh kapan terakhir. Ya, dakwah nggak terakhir ya. Kapan terakhir secepat orang Islam. Saya bisa nanti malam bisa kan? Wah, ya. Jangan minggu depan nggak jelas kan minggu depan ya. 1 tahun lagi minggu depan ya. Terus itu ya. Skripsi itu tanggal November sampai selesai. Kita selesai skripsi itu. Kapan sampai selesai? Kapan selesainya? Kan waktu. Itu ya. Mungkin itu, mohon maaf semoga pertemuan ini ya insyaallah pertemuan ini pertemuan yang berkah. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa tanya Pak? Berkenan memberikan sesi tanya jawab atau? Ya mungkin sudah waktu asar. Anak saya menyimpulkan gitu ya, apa yang disampaikan dari mulai Ketua Haladit, terus Ketua PM dan Pak Selamat itu sendiri, bahwasanya yang diharapkan memang suatu sinergisan dalam kerja-kerja untuk 2014 di Fakultas